dia menolak tentang kewajiban zakat. Wa tasuma Ramadan, termasuk kewajiban umat Islam sebagai bagian daripada rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan yang sekarang kita semua sedang menjalankan ya. Allah mensyariatkan puasa itu sangat luar biasa dari sisi syariat, dari sisi kesehatan, semuanya ada ya. Konsep yang dibawa oleh agama Islam sangat luar biasa. Sumu tasihu, secara fisik menyehatkan seperti itu ya, selama setahun kita makan sembarangan seperti itu ya. Nah ini kalau puasa nanti racun-racunnya ini keluar semua. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi benar adanya. Sumu tasihu, dengan kita puasa maka sehat badan kita, membuang racun-racun seperti itu. Misi utama daripada puasa sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah ya, la'allakum tattaqun. Puasa itu supaya meningkatkan apa? Ketakwaan. Dan ini nyata. Orang kalau puasa minimal mau maksiat saja ingat saya sedang puasa. Kan seperti itu ya. Kita mau bohong, saya sedang puasa. Kita mau maksiat, saya sedang puasa. Ini dorongan ketakwaannya sangat luar biasa. Karena memang yang namanya kemaksiatan itu adalah dorongan dari setan. Setan itu naiknya itu pakai kendaraan nafsu. Nafsu itu medianya itu karena apa? Karena makan. Ya, karena makan. Kalau tidak ada makanan ya dia tidak ada yang dinaiki. Sehingga lemes untuk melakukan kemaksiatan itu tidak pantas. Orang puasa kok maksiat itu ya percuma puasa. Seperti itu ya. Ini puasa Ramadan merupakan bagian daripada rukun Islam. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian haji bagi yang mampu sebagaimana yang disyarahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi, bagi yang mampu, tidak usah dipaksakan seperti itu. Qala sadaqta. Ini kembali cerita. Jadi orang ini bertanya tentang Islam, dijawab bla oleh Nabi. Kemudian orang tersebut setelah mendengarkan jawaban Nabi langsung jawab sadaqta. Benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Sahabat berkata, wah kita semua heran. Ini orang apa ini? Tanya, setelah tanya dijawab malah membenarkan. Lanjut ceritanya. Qala fa'birni 'anil iman. Beritahu kami tentang iman. Iman itu apa? Qala atu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu adalah percaya. Artinya bagaimana? Percaya, yakin akan adanya Allah. Yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Yakin bahwa kita ini yang menciptakan Allah. Ya, kita diciptakan di dunia ini adalah diperintahkan untuk menyembah Allah. Kita yakin benar bahwa kita hidup di dunia ini tidak secara tiba-tiba, tidak secara hanya supaya memenuhi dunia ini saja, mewarnai dunia ini saja. Tapi Allah mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kita kan tadinya tidak ada ya. Beberapa tahun yang lalu kita tidak ada. Kemudian kita menjadi ada. Coba kita berpikir. Kita dari ada menjadi tidak ada. Nanti suatu saat juga akan tidak ada lagi. Sekarang Allah mengadakan kita di dunia ini sebenarnya untuk apa? Apakah supaya masyarakat di sini ada orangnya? Atau pantas-pantas kosok nenggunya orang ngomongin? Apakah ada misi yang lain? Ternyata tidak ya. Allah mengadakan, menciptakan, mewujudkan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah, Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jenis makhluk manusia dan jin kecuali ciptaan ini ditujukan untuk supaya hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah. Itu adalah bukti dari keimanan kita. Wa malaikatihi, kita juga sebagai perwujudan iman adalah iman kepada malaikatnya Allah. Kita yakin, percaya bahwa Allah punya malaikat. Yakin enggak? Kita pernah lihat malaikat atau tidak? Belum pernah. Aneh ya? Belum pernah melihat tapi disuruh apa? Yang namanya agama itu urusannya barang gaib. Makanya di muqaddimah di awal Al-Qur'an Allah menyebutkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi iman pada barang gaib. Semuanya gaib ini. Apa namanya? Allah gaib bagi kita ya. Allah gaib tapi bisa dirasakan bagi mereka yang bertakwa, yang dekat dengan Allah sedekat-dekatnya ya. Kemudian kita belum pernah melihat ataupun menyaksikan atau menyentuh yang namanya makhluknya Allah malaikat, tapi kita diperintah untuk meyakini. Apalagi malaikatnya Allah itu jumlahnya la yuhsa, tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Disebutkan di dalam surah At-Taufik itu ya, setiap tetesan hujan itu dibarengi oleh malaikat. Satu tetesan hujan dibarengi satu malaikat. Kita wudu ya, kita wudu itu setiap bekas wudu itu menjadi malaikat yang senantiasa meminta ampun kepada kita. Jadi kalau kita wudu ya, kalau kita wudu itu bekas wudu kita, jadi malaikat kemudian memohonkan ampun kepada kita. Ada malaikat yang bertugas mengitari bumi mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ketika ya, itu dalam satu hadis ya, malaikat muter-muter kalau ada di mana di situ ada perkumpulan menyebut asmanya Allah, menyebut dawanya Allah, dawanya Nabi, malaikat turun duduk, kemudian malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang duduk di situ. Selagi dia belum
berinjak ya, belum pergi dari situ, maka malaikat itu senantiasa memohonkan ampun. Ada lagi ya, malaikat yang menjaga kita. Ya, disebutkan di dalam hadis itu malaikat yang menjaga kita itu ada 12. Satu orang dijaga 12. Bayangkan kalau kita ada dijaga sama malaikat. Kita itu kan di dunia ini kan, di bumi ini kan, ya ada manusia, ya ada jin, setan juga hidup di sini. Kita setiap hari melindungi setan. Kita mendoakan setan keburukan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita melaknat setan. Ya, kalau tidak dijaga sama malaikat kita dijotos sama siapa? Sama setan ya. Kita dilindungi ya. Kita dilindungi, namanya malaikat. Ada malaikat yang mencatat semua amal perbuatan baik dan buruk kita. Namanya malaikat raqib dan juga atid yang wajib kita imani. Yang kemudian bagi mereka yang beriman itu kemudian muncul sebuah rasa yang namanya muraqabah, merasa bahwa kita selalu senantiasa diawasi, bahwa setiap gerak-gerik kita, sekalipun kita dalam keadaan sendiri, bahkan apa yang terbesit di pikiran kita itu malaikat tahu dan mencatat, seperti itu. Wa kutubihi, kemudian kita mengimani kitab-kitabnya Allah. Ya, kitabnya Allah itu menurut para ulama itu ada 104 ya. Ada yang diberikan kepada malaikat Nabi Ibrahim, ada yang diberikan kepada Nabi Syis, Nabi Daud, kemudian kitab yang populer keempat yaitu Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Ya, ini pelajaran untuk kelas PAUD atau TK. Ini lebih tepatnya seperti itu ya. Ya, tapi karena itu sebuah ilmu dan barangkali kita nanti lupa ya untuk kemudian mengingat kembali. Nabi Muhammad diberi kitab oleh Allah, namanya apa? Al-Quran. Kemudian ada Nabi Isa diberi kitab oleh Allah, namanya apa? Kitab Injil. Ada Nabi Musa diberi kitab oleh Allah, namanya kitab Taurat ya. Itu Taurat. Terus Nabi Daud ya diberi kitab namanya Zabur, seperti itu ya. Dan dari semua kitab itu tidak ada jaminan keutuhan, keoriginalannya tidak ada, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran mulai sejak Nabi diberi oleh Allah Al-Quran sampai sekarang yang kita baca masih utuh. Bismillah sejak zaman Nabi sampai sekarang juga utuh. Kata-katanya, lafadznya, harokannya masih sama. Memang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menjaga. Yang penjagaan ini tidak diberikan Allah kepada kitab-kitab yang lain. Kalau zaman dahulu kitab yang diberikan oleh Allah yang hafal cuma nabinya saja. Sehingga ketika nabinya itu meninggal, bersamaan dengan nabinya meninggal, syariatnya hilang. Tidak ada yang hafal. Ada kitabnya masih ada, tapi di situ sudah ada perubahan ya, dirubah, diganti, ditambahi, dikurangi sesuai dengan kehendaknya. Ya, mohon maaf ini kitab semisal kitab Injil ini ada bermacam-macam versi, ada revisi-revisi. Apalagi nanti dari setiap satu negara ke negara yang lain itu juga berbeda-beda. Karena apa? Menggunakan bahasanya masing-masing. Kalau Al-Quran bahasanya satu, yang di Indonesia, yang di Arab, yang di Afrika sama, ya bahasanya sama, surat atau lafadznya sama. Wa rusulih, kita juga mengimani utusan-utusan Allah. Kita meyakini bahwa Allah memiliki utusan untuk menyampaikan wahyu yang jumlahnya juga tidak ada yang tahu kecuali ada ulama yang menyebutkan jumlahnya ada 124.000, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau yang kuat menyebutkan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi ada nabi atau utusan yang wajib kita imani, yang jumlahnya ada berapa? 25. Kenapa wajib kita imani hanya 25? Karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu keberadaannya harus kita imani. Kalau ragu sedikit pun itu menjadikan batal Islamnya, seperti itu ya. Wal yaumil akhir, kita juga mengimani adanya hari akhir ya, termasuk nanti di akhir dari hadis ini menanyakan tentang kiamat, seperti itu ya. Nanti akan tiba saatnya kiamat, kapan datangnya. Jangankan kita, Nabi saja ditanya oleh malaikat Jibril tidak tahu, seperti itu. Tapi kita mengimani proses-proses mana hari kiamat itu prosesnya sangat panjang. Diawali dengan trompet atau nafkhah al-ula. Trompet pertama disebut oleh malaikat Israfil, segala yang ada di muka bumi ini mati, termasuk roh juga mati. Kalau sekarang ada orang mati, dia tidak mati, pindah alam saja. Ya, secara fisik roh dan jasad terpisah, tapi rohnya tidak mati. Kalau sekarang nanti ada pindah alam saja, tapi kalau besok dari kiamat mati semua. Setelah itu disebut lagi sama malaikat Israfil, hidup semua. Ya, setelah hidup nanti ada yaumul ba'si, dibangkitkan dari tidur yang panjang. Kemudian ada lagi yaumul mahsyar, di mana kita digiring dalam satu tempat ya, dengan berbagai macam cerita yang sangat panjang sekali. Tidak perlu saya jelaskan di sini, nanti tidak habis ini hadisnya ya. Secara garis besarnya setelah yaumul mahsyar itu ada yaumul hisab baru ya, satu persatu dihisab. Setelah dihisab yaumul mizan, ditimbang, seperti itu ya. Setelah ditimbang ada juga yang namanya as-sirat ya, kita melewati jalan yang di situ jalannya itu para ulama menyebutkan berdasarkan riwayat hadis itu sangat
sulit sekali dan membutuhkan waktu beribu-ribu tahun, dan pada akhirnya penentuan surga dan neraka seperti itu ya. Itu kita imani semua proses-prosesnya. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, kita juga mengimani adanya kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang cocok di hati kita ataupun yang tidak, baik buruknya diserahkan kepada Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, semuanya sudah ada nasib kita masing-masing, rezekinya, jodohnya, matinya, seperti itu ya. Bahkan itu termasuk di ilmu azalinya Allah. Di azali itu di zaman dahulu qadim ya, bersamaan dengan sifat ilmunya Allah. Qala sadaqta, ya, orang tersebut ya yang datang di hadapan Nabi mengatakan sudah benar. Qala fakhbirni al ihsan, kemudian orang itu bertanya, kalau ihsan itu apa wahai Muhammad? Nabi menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yang namanya bagus itu apa? Ihsan itu apa? Ihsan adalah manakala an ta'budallaha, kamu menyembah Allah ka'annaka, menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Saking dekatnya kita sholat misalnya, karena aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih as-shalat ya. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah saat dia sedang sholat. Dia meyakini benar bahwa saya ini sedang munajat, sedang curhat, sedang berhadapan dengan Allah, sedang bercengkerama dengan Allah, sedang berbincang-bincang dengan Allah, seperti itu. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau semisal kita tidak bisa, tidak mampu pada makom ini meyakini bahwa kita di hadapan Allah, ya udah yakinlah bahwa ka'annaka tara, Allah sedang mengawasi kita, Allah melihat kita, Allah sedang sedang mengawasi diri kita. Itu yang disebut sebagai al-ihsan, atau bahasanya para ulama disebutkan dengan al-muraqabah, merasa bahwa kita selalu senantiasa diawasi oleh Allah. Allah mengetahui apa yang kita tampakkan dan apa yang ada di hati kita, Allah mengetahui secara keseluruhan. Fakhbirni 'an as-sa'ah, kemudian orang tersebut bertanya lagi, wahai Muhammad, beritahu kami tentang kiamat. Kiamat itu apa? Qala bal mas'ul minha bi'alamin sadir. Nabi menjawab, oh kalau itu yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Ini adabnya. Orang kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu. Orang tidak ditanya, terutama berkaitan dengan hukum, kemudian tidak tahu, dia menjawab tidak tahu, tidak kemudian dia kok menjadi rendah. Ini adab ya. Orang kalau ditanya jangan kemudian apa? Mengada-ada. Jangan kemudian membuat hukum yang sifatnya ngarang, tidak ada sandarannya. Ini bahaya ya. Allah menyebutkan bahwa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang memberi hukum tanpa dasar ya, tanpa sandaran dari Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang kafir. Nabi mengatakan tidak tahu. Qala fa'akhbirni an amaratihillah, kalau gitu beritahu kami tandanya hari kiamat. Qala Nabi menjawab, antari dan amatu rabbadaha. Yang pertama adalah apabila seorang budak melahirkan budak, seorang ibu ya melahirkan antari dan amatu rabbadaha. Apabila seorang ibu melahirkan majikannya, seperti itu ya. Wa antara kufatan urad al-'ala yang asyad yataqawaluna fil bunyan. Ada lagi termasuk tandanya hari kiamat. Sudah, belum. Di antara tandanya lagi adalah kamu melihat ada orang al-kufat ya. Dia itu orangnya itu tidak memakai sandal, bahasa Jawanya ngodok ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Ngodok. Orang nyeker ya, lebih parah ya. Ada orang nyeker, ini simbol dari orang primitif, orang desa ya, orang pedalaman. Orangnya itu tidak pakai, dia tidak pakai sandal karena memang punya sandal, kebiasaan orang pedalaman seperti itu ya. Kemudian kalau urata al-'alata, di atasnya tidak pakai baju, cuma pakai celana saja. Ini simbol dari ya orang miskin atau orang primitif lah, ini lebih tepatnya orang pedalaman, orang